Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Fatoni MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Quran dan Hadis, dan teman-teman PBA 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota Alfi Mufidatul Muna, Ahmad Sodikin Soleh, dan Kamelia Salsabila Hakim akan mempresentasikan dengan tema konsep dasar tentang studi Quran dan Hadis. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Kamelia Salsabila Hakim. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudari Alfi Mufidatul Muna. Dan untuk materi terakhir atau ketiga akan disampaikan oleh saudara Ahmad Sodikin Soleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, lafadz qoro'ah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan kiro'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam suatu ucapan yang tersusun dengan rapi. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab ilahi. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab suci yang terpelihara. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi mukjizat bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan dalam pemahamannya. Yang kelima, Al-Quran merupakan kitab suci yang lengkap. Yang keenam, Al-Quran merupakan kitab suci bagi seluruh zaman. Yang ketujuh, Al-Quran merupakan kitab suci bagi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Selanjutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Quran berarti bacaan. Yang kedua, kitab. Maksudnya, Al-Quran merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, Furqan berarti pembeda. Maksudnya, Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang keempat, Zikr berarti peringatan. Maksudnya, Al-Quran menjadi peringatan untuk manusia bahwa segala perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu Tanzil berarti yang diturunkan. Maksudnya, Al-Quran bukanlah kitab karangan manusia, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Ruh berarti Al-Quran dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati yang telah mati hingga dekat kepada Sang Pencipta. Yang ketujuh yaitu Kalamullah yang berarti perkataan atau firman Allah. Selanjutnya yaitu sifat Al-Quran. Yang pertama, Nur berarti cahaya, Huda berarti petunjuk, Syifa berarti obat, Rahmah rahmat. Yang kelima, Mau'idhah berarti nasihat. Yang keenam, Mubin yaitu yang menerangkan. Kemudian yang ketujuh, Arabi, yakni ayat-ayatnya dituliskan dalam bahasa Arab. Selanjutnya, pengertian hadis menurut bahasa. Yang pertama, jadid berarti yang baru. Yang kedua, qorib berarti dekat atau yang belum lama terjadi. Yang ketiga, khobar berarti warta atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Kemudian pengertian hadis menurut istilah atau secara terminologis. Dalam hal ini, ahli hadis dan ahli usul hadis berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Yang pertama, menurut istilah ahli hadis. Ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan maupun perbuatan.
Kemudian menurut ahli usul hadis, segala perkataan atau aqwal Nabi Muhammad yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk hadis. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur hadis dan bentuk hadis. Unsur hadis terdiri dari perawi, sanad, matan, dan mukharij. Perawi adalah orang yang menyampaikan atau memindahkan hadis kepada orang lain. B. Sanad. Sanad secara etimologis berarti sandaran. Pengertian sanad adalah rangkaian perawi yang memberikan hadis. C. Matan. Secara bahasa matan memiliki arti apa yang tampak dari sesuatu dalam ilmu hadis. Pengertian matan adalah isi pembicaraan atau materi berita yang terdapat dalam hadis. D. Mukharij. Di samping unsur-unsur perawi, sanad, dan matan, sebuah hadis biasanya juga memiliki unsur lain yang disebut mukharij. Secara bahasa mukharij berarti orang yang mengeluarkan. Dalam ilmu hadis, pengertian mukharij adalah orang yang memuat hadis dalam kitab kumpulan hadis yang disusunnya. Dan yang selanjutnya, bentuk hadis, ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hammi, dan hadis ahwali. Yang satu yaitu hadis qauli yang berarti perkataan, dua hadis fi'li yang berarti perbuatan, tiga hadis takriri yang artinya ketetapan, empat hadis hamimi keinginan, hadis hamimi yang berarti keinginan, dan yang kelima hadis ahwali yang berarti berupa hal ikhwal Nabi SAW. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam. Ia menempati kedudukannya setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun berupa larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dilihat beberapa dari nakli Al-Quran dan akli rasional. Berdasarkan kedudukannya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih jauh dan terperinci. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas atau mubayyin isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok pertama yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.